Halo guys, selamat datang di channel Ern Vince. Sekarang kita udah masuk di episode ketiga. Dan sebelumnya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat selalu ya. Kenalin nih, namaku Rian. Di episode 3 ini ada yang berbeda ya. Biasanya teman-teman dijelasin sama cewek, namanya Kak Erlina. Ini nanti aku bakalan ditemani sama Kak Arya. Halo Arya, Hey Yan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Udah investasi belum nih Arya? Nah, bentar. Aku bingung nih mau investasi. By the way, berapa sih jangka waktu dalam berinvestasi? Oke, ini aku jelasin ya. Jangka waktu dalam berinvestasi ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Jadi untuk teman-teman mohon simak baik-baik video ini ya. Oke. Tadi ada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak Yan? Dari jangka pendek dulu deh. Apa sih berinvestasi dalam jangka pendek itu? Investasi jangka pendek adalah investasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Setahun tuh lama nggak sih? Kalau menunggu seseorang selama 1 tahun ya pastinya lama. Tapi jika investasi itu 1 tahun, itu cuman masuk jangka pendek saja ya teman-teman. Tujuan dari investasi jangka pendek ini seperti untuk menambah cash flow atau pemasukan dalam waktu yang singkat dan memperoleh tambahan dana. Terus, apa keuntungannya? Untuk keuntungannya, menurut Institute of Corporate Finance, keuntungan berinvestasi jangka pendek itu seperti fleksibilitas yang diperoleh dari penarikan dana dari investor. Jadi kita bebas menarik dana kapanpun sesuai dengan tujuan investasi kita. Investor dapat memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat, sehingga cocok nih untuk investor yang tidak ingin menunggu lama untuk mendapatkan keuntungan atas investasinya. Namun kita tetap harus memperhatikan cara investasi yang benar dalam jangka pendek. Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Apakah ada kelemahannya? Kelemahannya, karena ini hanya jangka pendek, investor harus memiliki pengetahuan profesional dan menghabiskan banyak waktu untuk memantau nilai instrumen investasi. Ini dilakukan untuk menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk berdagang. Inilah salah satu kelemahan investasi jangka pendek. Selain itu, pajak dan inflasi dapat mengurangi laba atas investasi ini. Lalu, apa saja sih investasi jangka pendek itu? Yang pertama ada deposito. Deposito bisa dilakukan dalam waktu rentang dari 3 bulan. Dan keuntungan bunganya lebih besar dibanding tabungan biasa. Deposito tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo dan memiliki resiko yang sangat kecil. Yang kedua, saham. Berinvestasi di saham bisa jangka pendek. Jika kita membeli saham selama setahun, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari dividen dan capital gain. Ada juga yang beli beberapa hari, bahkan menit langsung dijual. Itu yang namanya mencari keuntungan dari capital gain di saham. Di saham, sebelum membeli kita harus melihat fundamental perusahaan, apakah sehat atau tidak. Kemudian membeli di waktu yang tepat dengan memakai analisis teknikal maupun membaca berita tentang perusahaan yang mau kita beli di hari itu. Oh, itu tadi beberapa investasi jangka pendek ya. Kalau investasi jangka menengah, itu apa? Investasi jangka menengah. Investasi ini mulai dari 1 sampai 5 tahun. Investasi ini sangat cocok untuk kamu dengan profil risiko konservatif atau tipe investor dengan profil risiko kecil. Cocok juga untuk kamu dengan profil moderat, yaitu tipe investor dengan profil risiko yang sedang. Tujuan berinvestasi jangka menengah itu seperti untuk meningkatkan nilai dari dana yang ada dibanding memendamnya lewat tabungan. Keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dibanding jangka pendek.
Ini peluang emas untuk memperoleh keuntungan yang bersifat pasif dalam rentang waktu 1-5 tahun. Kira-kira apa saja sih investasi jangka menengah itu? Untuk yang pertama, ada obligasi retail Indonesia atau disingkat ORI. ORI adalah obligasi negara yang bisa dibeli mulai dari 1 juta rupiah di berbagai agen seperti perusahaan efek dan bank umum. Kontrak di ORI minimal 4 tahun. Keuntungannya, bunga yang dibayarkan secara reguler dan dihitung berdasarkan persentase nilai nominal dari obligasi yang dibeli. Keuntungan ini tentunya dijamin oleh undang-undang sehingga aman dan mengurangi resiko. Yang kedua, sukuk retail. Investasi syariah nih, diterbitkan dan dijual resmi oleh pemerintah. Bisa dibeli dari 5 juta rupiah. Dengan keuntungan pendapatan tetap dari fix kupon tiap bulan. Keuntungan lainnya berupa capital gain. Sukuk retail ini dijamin pembayaran imbalan bulanan oleh pemerintah dan nilai pokok ketika jatuh tempo yaitu dalam jangka 3 tahun. Yang ketiga ada deposito. Di deposito tidak hanya investasi jangka pendek aja ya, namun juga bisa investasi jangka menengah. Yang keempat ada emas. Investasi di emas adalah investasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia dari semua kalangan, terutama orang tua yang tidak mau ribet dalam berinvestasi, karena lebih mudah dijual maupun dibeli. Di investasi ini kita dapat membeli dengan modal kecil dan bebas pajak. Emas tidak mengenal kata inflasi karena harga emas cenderung naik setiap tahunnya. Kita bisa membeli emas di pegadaian atau toko emas. Yang kelima ada reksadana campuran. Reksadana ini adalah gabungan dari deposito, obligasi, dan saham. Memiliki resiko yang rendah. Investasi ini sangat baik untuk investor pemula. Reksadana campuran harus dijalankan dengan penempatan investasi yang sesuai rencana. Jadi, investasi ini harus dilakukan dengan disiplin. Sangat cocok untuk investor yang memiliki tujuan jangka menengah. Di reksadana campuran ini, manajer investasi mengatur portofolio saham dengan obligasi. Hal ini dilakukan agar keuntungan bisa lebih maksimal. Oke, paham. Tadi udah ada jangka pendek dan menengah. Kalau yang jangka panjang? Ya, ini udah yang terakhir ya, yaitu jangka panjang. Di sini membutuhkan waktu hingga 10 tahun, bahkan lebih ya, untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Banyak orang yang berinvestasi jangka panjang untuk jaminan di hari tua. Investasi jangka panjang memiliki pertumbuhan keuntungan lebih tinggi daripada laju inflasi. Sehingga nilai uang yang kita investasikan akan tetap lebih tinggi. Dan lebih baik berinvestasi jangka panjang untuk jaminan hari tua daripada ditabung di bank. Lalu, apa sih keuntungan dan kekurangannya? Keuntungannya memiliki kesiapan dana untuk masa depan, seperti dana pensiun dan financial freedom. Di sini juga memiliki potensi mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding investasi yang lain. Kekurangannya, adanya pengaruh pasar yang menyebabkan nilai investasi menjadi menurun, seperti adanya inflasi, valuta asing, likuiditas, dan nilai suku bunga. Hal-hal seperti ini memang tidak bisa dihindari karena bagian dari investasi juga. Jenis investasi jangka panjang yang pertama yaitu emas. Di emas tidak hanya jangka menengah saja ya, tapi juga bisa jangka panjang. Pastinya ya karena harganya selalu naik tiap tahun. Yang kedua ada reksadana. Berinvestasi di reksadana bisa mulai dari Rp10.000 saja, yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi. Keuntungannya bisa diambil dalam jangka pendek, tapi lebih baik jika jangka panjang. Mengapa? Karena keuntungannya jauh lebih besar yang kita dapat nantinya. Yang ketiga ada investasi properti. Berinvestasi properti banyak dipilih sebagai investasi jangka panjang, karena properti sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan pasti selalu naik harganya.
investasi properti itu seperti tanah, apartemen, rumah, atau yang lainnya. Yang keempat ada investasi obligasi. Investasi ini berupa surat utang sebagai bukti atas transaksi pinjaman yang dilakukan pihak penerbit obligasi dengan pihak pemilik dana. Obligasi memiliki risiko yang rendah. Sekarang sudah ada surat berharga negara retail atau SBN retail oleh pemerintah yang memungkinkan investor individu warga negara Indonesia melakukan pembelian secara online dan terjangkau melalui mitra distribusi. Dengan ini lebih mudah untuk berinvestasi di obligasi. Salah satunya yaitu melalui Investri. Wih, asik ya. Yang terakhir ada investasi saham. Di saham juga masuk jangka panjang ya. Biasanya investor itu melihat laporan keuangan perusahaan, apakah bagus atau tidak. Karena waktu investasinya lama, sehingga hal ini bisa mengurangi risiko. Keuntungan di saham seperti dividen dan capital gain. Oh, oke. Makin tahu nih aku tentang investasi. Mau tanya, pertanyaan terakhir. Menurutmu, aku cocok investasi di jangka mana nih, Yan, kira-kira? Baik, menurutku jangka pendek, menengah, atau panjang itu terserah, namun sesuaikan pada tujuan dan keperluan investasimu. Oke. Jadi kita bebas ya memilih berinvestasi di jangka waktu pendek, menengah, atau panjang. Namun kita harus menyesuaikan dengan tujuan investasi kita masing-masing kan? Oke, paham. Terima kasih Yan atas penjelasannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton episode ketiga ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk komen di bawah dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.